konflik, pertikaian, korban tak bersalah berjatuhan. Ketika toleransi dan perbedaan diabaikan, maka kita diciptakan dengan bentuk yang berbeda, kita juga diciptakan dengan potensi yang sama. Tidak ada yang salah dalam perbedaan, yang salah adalah keegoisan kita dalam menyikapi perbedaan. Sebenarnya mereka hanya berbeda, tapi mereka bukanlah sebuah kesalahan. Tuhanlah yang mengizinkan mereka bernafas tanpa ini. Mengapa benci perbedaan? Padahal setiap manusia diciptakan berbeda. Jika Anda membenci perbedaan, Anda sejatinya membenci seluruh manusia. Karena semua manusia diciptakan berbeda, tak ada satupun yang sama. Bahkan anak kembar sekalipun. Agama tidak mengajarkan ini. Tidak menghasut untuk saling membenci. Seharusnya ini yang kita lakukan sebelum semuanya terjadi. Kuburkan harga diri, dendam, ego, kemarahan. Saya Erbul Saiful Rahmat. Saya Neta Kania Nurwati. Saya Elis Erna. Izinkan kami mengulas sepintas mengenai pendidikan multikultural dalam perspektif pendidikan. Pendidikan multikultural terdiri dari kata pendidikan dan multikultural. Pendidikan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 1 adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, dan negara. Multikultural berasal dari dua kata, yaitu multi yang berarti banyak, beragam, dan kultural yang berarti budaya. Dengan kata lain, multikultural bisa diartikan dengan istilah keberagaman budaya. Jadi, pendidikan multikultural yaitu proses penanaman cara hidup toleran terhadap keanekaragaman ras, suku, budaya, dan agama serta lainnya yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Sebagaimana yang dikatakan Florence J. Pendidikan multikultural adalah proses atau strategi pendidikan yang melibatkan lebih dari satu budaya yang ditunjukkan melalui kebangsaan, bangsa, dan sejenisnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 13. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم
جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Yang artinya, wahai manusia, sungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Kemudian Allah juga berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 22. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Inna fi dzalika laayatin lil alamin. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah penciptaan langit dan bumi, perbedaan bahasamu dan warna kulitmu. Sungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim, beliau pernah berkata, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amwalikum. Allah tidak pernah melihat kepada rupa-rupa kita dan harta-harta kita, tetapi yang dilihat Allah ialah hati kita dan amal perbuatan kita. perbedaan antara jalan yang benar dan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada Tauhid dan beriman kepada Allah, maka sungguh ia telah berpegang teguh kepada tali yang sangat kuat dan tidak akan putus. Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Yang kedua adalah nilai kemanusiaan, kebersamaan dan juga kedamaian. Disebutkan dalam Al-Quran juga surat Al-Hujurat ayat 13 yang berisi doktrin bahwa saling mengenal atau ta'awun, saling menolong atau ta'awun untuk membangun hubungan sosial yang baik. Yang ketiga, nilai sikap, mengakui atau menerima dan menghargai keragaman. Disebutkan juga dalam Quran surat An-Nahl ayat 125 dan surat ayat 34 yang memperkenankan sikap ini dan menolak semua untuk diskriminasi. Dengan nama Yayasan Al-Halim Garut. Untuk alamatnya di Jalan Soerman, Jati Indah, Targong Kaler, Kabupaten Garut. Pondok Pesantren Al-Halim berdiri pada tahun 1995 oleh Kiai Haji Ali Muhyiddin dan Kiai Haji Ahmad bin Zaki Syarif.
teralamatkan di Jalan Sudirman, Jati Indah, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Pertama kita berdiri 2 kelas untuk 2 kelas 52 siswa itu 2008 2009. Jadi siswa SMP Al-Halim itu adalah santri dari Pondok Pesantren Al-Halim itu sendiri. Jadi semua siswanya boarding di sini. Tentang nilai-nilai multikultural, mungkin itu merupakan suatu gerakan pembaharuan ya dalam proses untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang merata. Mendukung sekali dengan penanaman nilai-nilai multikultural ini ya, seperti dalam diskusi. Nah, diskusi kan itu ada tanya jawab atau mendengarkan pendapat orang lain, kan itu juga termasuk nilai-nilai multikultural ya. Meski terkategorikan pondok pesantren baru, Pondok Pesantren Al-Halim mampu beradaptasi dan berkembang dengan baik dan pesat. Sehingga di tahun 2008, Pondok Pesantren Al-Halim kemudian mendirikan sekolah formal SMP dan SMK. Tercatat sampai akhir 2019, Pondok Pesantren Al-Halim memiliki 1.000 lebih santri sekaligus merupakan siswa-siswi SMP dan SMK Al-Halim. Yang paling pokok, kita harus bisa menjelaskan kepada santri awal berdirinya negara ini. Awal berdirinya bangsa Indonesia tidak lepas dari kontribusi seluruh elemen, seluruh komunitas, baik yang bersifat gerakan pemuda ataupun gerakan agama dan gerakan sosial lainnya. Dan di dalam gerakan agama, bahwa berbagai agama di Indonesia semuanya berkontribusi menyelenggarakan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan kita dengan pemeluk agama lain bersepakat dan berjanji untuk menjaga kedaulatan NKRI sampai kapanpun. Maka saya sepakat dengan Rois Suriah PBNU bahwa bangsa Indonesia ini adalah Darul Wasak. Jadi negara perjanjian di mana masing-masing elemen dari berbagai agama bersepakat untuk menjaga negara ini, menjaga kedaulatan bangsa dan negara Indonesia. Nah, konsep Darul Wasak itu memang sudah dicontohkan oleh Nabi ketika dulu di era Piagam Madinah, di mana Kangjeng Nabi masuk ke Madinah, itu Yathrib, itu seluruh elemennya sudah lengkap, dimulai dari paganisme, penyembah berhala, terus ada agama Yahudi yang memang sudah menjadi sebuah komunitas atau bani, ada agama Nasrani yang sudah berkomunitas atau menjadi sebuah bani, sebuah kelompok, dan mereka bersama-sama menjaga Madinah. Maka dalam kisah Madinah, innahum ummatu wahidah, kita itu adalah satu bangsa, min duninas, tidak dikuasai. Untuk itu kita harus jaga. Pertama, konsepnya bahwa Pancasila itu sesuai dengan syariat dan dicontohkan oleh Rasul, hanya namanya Pancasila disesuaikan dengan kultur kita, kultur bangsa Indonesia. Makanya sepatutnya kita harus menerima, karena persaingan kita di era Darul Wasak atau di era negara bangsa seperti ini bukan sentimen negara agama, bukan gesekan agama, tapi persaingan kita lebih ke persaingan kompetensi dan persaingan profesionalisme. Hambatan kita sekarang itu yang melawan arus medsos tentang kelompok-kelompok yang mencoba membenturkan negara dengan agama. Karena kalau memang negara terus dibenturkan, dan kita sudah berkaca dari negara Timur Tengah, negara mereka yang tadinya aman menjadi porak-poranda ketika negara dibenturkan dengan agama, sehingga terpecahlah menjadi perang saudara. Ini yang harus disadari betul kerusakan yang terjadi apabila paham-paham seperti itu berkembang di negara kita. Maka ada istilah di mana negara aman, beragama pun nyaman. Nah, ini yang harus kita jaga. Ini yang harus kita tanamkan di santri, bahwa perbedaan ini adalah sunatullah dan harus diterima di negara ini, dan kita harus persiapkan bagaimana caranya umat Islam mempunyai kompetensi yang tinggi,
profesionalisnya tinggi sehingga bisa bersaing memberi manfaat untuk bangsa dan negara. Dalam dunia Islam kita hasil pertemuan dari pertemuan ulama ketika tahun 20 kalau nggak salah di Palestina yang dipimpin oleh Imam Tabatabai dari Syiah, disebutkan bahwa ketika seorang itu nabinya Nabi Muhammad, Tuhannya Allah, kiblatnya Ka'bah, mereka adalah saudara sesama muslim. Nah, yang merusak tatanan ini adalah orang-orang yang saling mengkafirkan sesama Islam, atau kelompoknya kita sebut dengan kelompok Khawarij. Mereka itu adalah kilabun nar, anjing-anjingnya neraka. Karena apa? Karena mereka tidak melihat prospek persamaan, tapi prospek perbedaannya. Nah, prospek perbedaan yang dikemukakan itu memperuncing, mengganggu ukhuwah antar sesama umat Islam. Nah, proses mengganggu antar sesama Islam, maka diperlukan kerjasama dengan pemerintah untuk menekan pemikiran-pemikiran kasar, atau dalam hal jangan kita katakan Khawarij, kita katakan kasar saja. Pemikiran kasar seperti itu harus kita kikis, dan memang pemerintah harus salah. Kita tidak bisa bergerak sendiri sebagai masyarakat. Itu harus ada campur tangan pemerintah secara global, secara menyeluruh. Maka pemerintah yang harus turun tangan, menyeleksi pendidik. Kan aneh ketika ada seorang pendidik, mereka cenderung meyakini tentang negara khilafah, padahal dia itu adalah seorang guru, seorang pendidik, seorang pencetak kader bangsa, tapi pemikirannya bertabrakan dengan negara. Itu sangat aneh sekali. Itu tugas pemerintah yang harus membersihkan para pendidik kita dari pemikiran-pemikiran seperti itu. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.